Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 13 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Lambat Bertumbuh. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan ke-12. Tentang hal ini banyak yang harus kami katakan, tetapi yang suka untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi murid-murid Tuhan yang cepat di dalam belajar, bukan lamban dan lambat di dalam menerima pengajaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, khususnya buat sahabat seperjalanan yang peranan dan pekerjaannya adalah sebagai guru, sebagai dosen, tentunya juga sebagai orang tua, juga adalah guru buat mengajar dan mendidik anak-anak, apalagi masih di dalam usia pertumbuhan. Tetapi kalau ada anak-anak yang lamban sampai usia dewasa pun tetap tidak selesai dengan urusan pendidikan pelajaran yang dari kecil siogenya anak-anak sudah bisa melewatinya, sehingga ada banyak pertumbuhan yang terlambat dan terhambat yang seharusnya sudah selesai di usia anak-anak, namun itu terus terbawa sampai kepada usia dewasanya, yaitu bentuknya kemalasan, tidak tanggung jawab, tidak tepat janji, tidak bisa mengurus diri sendiri, selalu bergantung dan merepotkan orang lain. Dan itu yang firman Tuhan katakan, bahwa orang ini adalah lambat dan lamban dalam menerima pengajaran, sehingga orang ini dikategorikan seperti bayi yang hanya bisa menerima susu dan tidak bisa menerima makanan keras. Karena kita tahu dengan jelas, makanan keras karena bayi itu belum punya gigi. Yang kedua, pencernaannya pun belum memadai untuk mencerna benda-benda padat dan keras yang masuk ke dalam tubuh bayi. Tetapi jika seorang dewasa itu masih tetap seperti bayi, maka firman Tuhan berkata, kelompok orang ini adalah kelompok orang yang lamban dan malas, serta lambat di dalam bertumbuh. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang proses pertumbuhan, maka ada tahapan-tahapan wajar yang perlu dilewati. Seseorang sekolah masuk di dalam pendidikan sekolah dasar itu 6 tahun. Tetapi ada anak sekolah dasar yang sampai tidak lulus, tidak naik kelas itu sampai 2 tahun. Ada yang mungkin sampai 3 tahun. Akhirnya kemudian juga dia tidak bisa menyelesaikan sekolah, berhenti pada tingkatan SD atau tingkatan SMP, lalu berhenti, tidak melanjutkan sekolah. Bukan karena tidak punya uang, bukan karena tidak ada sekolah, bukan tidak ada kesempatan, tetapi karena lamban dan sangat susah untuk bertumbuh di dalam proses yang lebih baik. Bertemu dengan tipikal orang-orang seperti ini tentu sangat mengesalkan, dan itu membawa katakanlah suasana aura negatif buat yang mengajar. Karena kita tentu akhirnya kecewa, kita tidak puas, kita hanya pada akhirnya mengomel, bersungut-sungut. Mengapa orang lain bisa melewati satu batas pertumbuhan yang standar minimal, kalaupun tidak sebagai yang terbaik, tetapi yang ini tuh lambat. Orang lain butuh 1 jam selesai, dia 2 jam, 3 jam, 4, 5 jam, atau tidak selesai sama sekali. Orang yang bertumbuh dan lambat, firman Tuhan berkata tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Di dalam menerima pengajaran sesungguhnya, mendengarkan itu adalah pintu yang paling awal. Bukankah pengajaran sebelum dilakukan itu kita dengarkan dulu? Setelah mendengarkan masuk dalam proses, kemudian kita meresapi. Setelah meresapi kita masuk dalam proses mengerti. Setelah mengerti kemudian masuk dalam proses motivasi, keinginan untuk melakukan. Tatkala keinginan melakukan diwujudkan, maka ada tindakan awal. Setelah tindakan awal, maka ada tindakan lanjutan. Setelah tindakannya lanjutan, maka ada tindakan penyelesaian. Jadi kita melihat bagaimana dari sesuatu proses kita menerima pengajaran harus mau mendengar, setelah mendengar harus punya hati siap untuk mengerti, memahami, setelah memahami kemudian memproses untuk memiliki motivasi untuk melaksanakan di tahap awal di perjalanan sampai kepada bagian akhirnya diselesaikan secara sempurna.
Maka tahapan-tahapan itulah akan memberikan sebuah gambaran kepada kita. Siapa orang yang sesungguhnya itu lambat dan lama dan malas untuk bertumbuh. Orang-orang seperti ini tentu tidak diharapkan ada berada di sekitar kita. Seringkali akhirnya kemudian orang tua yang sudah berjuang mati-matian kerja keras mencari uang, mencari nafkah untuk membesarkan anak-anak sekolah, pagi siang malam kurangi tidur, kurangi makan, kurangi main. Dia berhemat untuk dirinya sendiri agar anaknya bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dan merespon dengan baik anaknya untuk segala pengorbanan orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi tatkala kemudian anaknya ini tidak memberikan timbal balik yang seharusnya, timbal balik yang seimbang. Dia menyia-nyiakan semua kesempatan, telinganya tertutup dan tidak pernah mau mendengarkan. Apa yang dimintakan tidak dilakukan, apa yang dilarang justru yang dilakukan. Kelompok orang seperti ini yang firman Tuhan katakan telah lamban dalam hal mendengarkan, telah lamban di dalam hal mengerti, telah lamban di dalam hal melakukan tahap awal, tahap tengah, ataupun sampai kepada akhir. Maka proses paling awal dan dasar, kalau dia tidak punya kesediaan untuk mendengar, membuka hati dan pikirnya untuk menerima pengajaran, maka dia akan sulit bertumbuh. Firman Tuhan berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tetapi kami masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Secara waktu sudah masuk dalam kategori sebagai pengajar. Tetapi asas-asas pokok penyataan Allah yang dasar pun, orang ini tidak melewatinya sama sekali. Apa yang ingin kita katakan kepada kelompok orang-orang seperti ini? Maka kita boleh berpikir bahwa kita akan mengalami putus asa. Maka kita berhenti saja, sudah tidak perlu lagi ada hubungan dengan orang yang bersangkutan. Semua jeripaya, semua perjuangan tidak direspon dengan sebuah pertanggungjawaban atas setiap kesempatan yang ada. Itu yang dikatakan adalah orang-orang yang lamban di dalam bertumbuh. Sahabat seperjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan pun, berapapun usia kita, apalagi sudah lansia atau sudah usia 50, 60, 70 tahun, tetapi masih saja ada sifat-sifat buruk, ada karakter-karakter buruk, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, bahkan perbuatan-perbuatan jahat di dalam segala bentuknya, dan tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami kedewasaan, tidak mengalami peningkatan, tetap hidup di dalam dosa anak-anak, dosa yang tidak pernah mau kemudian bertumbuh. Kalau kita memiliki pohon, kita beli mahal, dan dijanjikan oleh penjual pohon tersebut bahwa pohon ini akan menghasilkan buah. Sebut saja pohon yang menghasilkan buah, apa itu buah durian, apa buah mangga. Setelah dirawat, diperhatikan, diberikan segala macam tindakan yang terbaik, tetapi kemudian pohon itu bukan makin bertumbuh, tapi makin kering dan mati. Apa yang harus kita lakukan dengan pohon seperti demikian? Seperti yang firman Tuhan katakan, tidak ada gunanya lagi selain ditebang, dibakar, dibuang, dan diinjak orang. Mari sahabat seperjalanan, jangan menjadi pribadi yang lambat di dalam bertumbuh, tetapi kita semakin menjadi orang-orang yang responsif untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi baik di dalam segala hal, dalam karakter, dalam iman, dalam tanggung jawab, dalam komitmen, di dalam integritas. Kita harus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Jadi pribadi yang cepat bertumbuh, jangan lambat bertumbuh.